Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everybody. How is your life today? Good? Alhamdulillah. How about me? I'm in a good conditions and I'm so happy today. Thank you for asking. Selalu sehat ya, stay healthy ya anak-anak sekalian. Stay safe dimanapun kalian berada. Patuhi protokol kesehatan dengan use your mask wherever you go and then wash your hands regularly. Tetap menjaga social distancing and physical distancing. Jangan berkerumun dulu ya. Tetap sehat, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, maka selain juga menjaga kesehatan, kalian harus tetap berdoa. Oke, sudah siap untuk hari ini? Are you ready for today's? Oke, kalau di kelas pasti sudah. Wah. Oke guys, kita sedikit cuplik materi yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu ya. Minggu lalu itu tentang offering help. Tetap menggunakan modelnya can. What would you like me to do dan sebagainya. Kita sudah selesai dengan offering service, help. Kita akan menuju ke materi berikutnya yaitu tentang hey, you must study. Hey, you don't have to study. Ya, betul. Tentang obligation or necessity or keharusan dan juga prohibition atau sekaligus dikasih tahu sedikit tentang larangan. Masih sama dengan offering service, baik offering, baik suggestion, baik obligation, itu semuanya harus menggunakan modals. Ada berapa modals? Banyak. Apa saja? Can, could, should, apalagi would, may, dan sebagainya. Okay, are you ready? Let's start for today's lesson. It's about necessity, obligations, and prohibitions. Let's check it out. Ini dia, obligation. Seperti yang saya bilang, materi kita adalah obligation, necessity, and prohibition. Semuanya harus menggunakan modal. Kalau kemarin offering itu menggunakan modal can, modal would, dan sebagainya, maka seperti yang sudah tertera di dalam PPT saya, bahwa ya kamu bisa tahu ini kita akan pakai must. Tapi selain must, pakai apa lagi sih? Nah, obligation and prohibition. Sebelum kita membahas tentang modal yang digunakan, apa dulu Miss prohibition? Apa dulu sih obligation? Obligation sama necessity sama ya. Obligation. When we want to express permission, responsibilities, obligation, or prohibition, we use modal verb. Seperti yang saya bilang, kalau kita mau mengekspresikan minta izin, mau menawarkan sesuatu, mau memberikan saran, mau menyuruh orang lain, mau melarang orang lain, semuanya kita membutuhkan modal verb, kata kerja modal. Nah, selain tadi saya bilang bahwasanya obligation itu pakainya must, ternyata tidak hanya must karena juga bisa pakai have to. Have to and must are used to express obligation. While don't have to is used to express that something is not required and mustn't is used to express prohibition. Nah, kalau have to dan must adalah modal yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah keharusan, beda, kebalikannya. Don't have to itu digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang tidak diperlukan. Dan must not, mustn't adalah model yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah prohibition, larangan. In depth, next. Kita mulai dari yang must and must not. Must dulu.
Must and must not are the same for all person. Jadi mau dia he, mau dia she, mau dia they, we, are you, semuanya menggunakan must. Betul sekali. Tidak ada tambahan s, tidak tambahan apapun, semuanya sama menggunakan must. We use must when we think it is important to do an action or we give people orders. Jadi kapan kita harus pakai must? Pakailah mas ketika kita menyuruh seseorang dan suruhan kita, perintah kita itu penting. Atau kita nyuruh orang lain. Jadi misalnya kita penting, kita nyuruh orang itu. Kita penting sekali, maksud saya begini. Kalau kamu belajar, orang tuamu menyuruh. Nah, orang tuamu itu menyuruh belajar karena dianggapnya belajar itu adalah penting sekali. Kedua, kita menggunakan kata must ketika kita mau menyuruh orang lain. Jadi memerintah. Boshi. Contoh misalnya, saya misalnya orang tua kamu ya, saya bilang ke kamu, hey, you must be home by 11. You must be home by 11 berarti kamu harus pulang jam 11. Jadi must itu digunakan untuk menyuruh orang lain ketika peraturan tersebut datangnya dari saya, si speaker, si pembicara. She must tidy up her room every day. Dia harus merapikan kamarnya setiap hari. Ini keharusan dari siapa? Dari si pembicara. Nah, ini lebih jelasnya ya. We use must when the obligation comes from the speaker. Pakailah modal must ketika keharusan itu munculnya dari si pembicara, munculnya dari kamu. Kan tidak semua orang itu beda-beda ya. Ada orang tua yang nggak apa-apa lah ngelayap sampai malam. Ada orang tua yang janganlah, maka dia biasanya harus pakai must karena must itu peraturan yang diucapkan oleh si pembicara, tidak ada hukumnya, ya kan? Kalau orang tua paling punya potong uang jajan, tidak dibukakan pintu rumah. Contoh lagi, I must go to the doctor. I don't feel well. Jadi dia mengharuskan diri saya sendiri. Kalau saya sakit, saya pergi ke dokter. Ada juga kan orang yang kalau nggak sakit nggak ke dokter. Nah itu makanya keharusan yang munculnya dari pembicara, dari si speaker, kalian harus pakai must. I must have my homework ready tonight. Ini kamu kan, ini kalian kan. Kalian kalau bilang ke orang lain, I must study. Itu kan keharusan yang muncul dari diri kalian sendiri kan. Gak usah dipaksa kan, maka pakailah must. Kalau orang tuamu yang bilang, you must study, berarti kamu gak niat belajar. Yang mengharuskan orang tua. Beda kalau kamu bilang, I must study. Wah, itu kalian memang mewajibkan diri kalian untuk selalu belajar. Good. Lagi, I must stop smoking. Nah, ini bagi kalian yang masih suka merokok, ketika kalian bilangnya I must stop smoking, itu adalah keinginan dari diri kalian sendiri, peraturan dari kalian sendiri. Bahwasanya kalian agar berhenti, biasanya ini akan berhasil karena sudah datang dari si pembicara sendiri. Beda kalau ada orang lain bilang, hey you must stop smoking, berarti saya yang mewajibkan. Dia entah mau entah tidak. Oke, paham ya? Gunakanlah must ketika keharusan itu munculnya dari si pembicara. Nah, sekarang have to, bedanya apa? Sama artinya harus. Cuma apa? We use have to when the obligation come from someone else, not the speaker. For an action that is necessary because of the rules. Beda kalau must tadi kan yang ngomong kan keharusannya kan dari si pembicara. Kalau have to itu dari orang lain, dan sudah merupakan peraturan yang tertulis, baik itu secara peraturan pemerintah, peraturan hukum, peraturan polisi, kamu harus pakainya have to. For example ya, we have to be at the airport 3 hours before the flight leaves. Itu bukan dari si ngomong, enggak, beda. Kita harus sampai di bandara 3 jam sebelum pesawat take off. Nah, itu bukan saya yang ngomong, itu bukan peraturannya, kita yang bikin. Karena memang kalau aturannya mau pergi kan harus tiba 3 jam sebelumnya. Paham ya? Beda kalau saya bilang, you must
pick up me at 9. Harus, itu kan yang ngomong saya. Kamu harus jemput saya jam 9. Kalau enggak, ya gitu loh ya. Contoh lagi, at work I have to wear uniform. Saat kerja saya harus pakai seragam. Itu bukan saya yang ngomong, itu peraturan dari perusahaan. Paham nggih bedanya ya? My father has to pay the rent every month. Bapakku harus bayar sewa setiap bulan. Itu bukan bapakku yang menetapkan, itu bukan gue juga yang menetapkan. Itu yang menetapkan adalah si pemilik rumahnya. So, bedanya must and have to adalah must itu munculnya dari si pembicara, sedangkan have to itu merupakan peraturan yang muncul dari orang lain atau mungkin sebuah negara, perusahaan, badan organisasi yang memang sudah ada peraturannya. Oke? Nah, sekarang kita ke prohibition, larangan. Pakainya apa? Must not atau disingkat mustn't. Mustn't is used to say that something is against the rules or against the law. Jadi must not itu digunakan untuk ketika kita berbicara sesuatu yang sudah melanggar hukum atau peraturan. Jadi must not itu lebih gitu loh ya. Karena melanggar hukum. Jadi pakainya must not. Contoh example, you must not smoke at school. Jelas di peraturan sekolah disebutkan bahwa tidak boleh merokok. Maka kita pakai must not karena itu peraturan. Kita melanggar pakainya must not, ya. Berikutnya, you must not use your telephone on a plane. Kamu tidak boleh menggunakan telepon di pesawat. Itu sudah peraturan umum bahwa kalau di pesawat memang tidak boleh mengaktifkan telepon. Contoh lagi, you must not play handphone while driving. Nah, nggak boleh bermain handphone sambil itu sudah peraturan negara. Oke, nak? Good. Nah, sekarang kalau yang don't have to bagaimana? Iya itu jamak, artinya juga melarang. Cuma dia kalau dalam Islam itu sunnah. Nah, dilakukan boleh, nggak dilakukan lebih baik. Begitu loh ya. Nah, nggak dilakukan, nggak apa-apa, dilakukan. Gitulah pokoknya sunnah. Don't have to is used to show that there is no obligation. Jadi kalau pakainya don't have to itu nggak penting, nggak harus, nggak wajib. Contoh misalnya, you don't have to go with me. Artinya apa? Kamu nggak harus pergi sama aku. Kalau pergi sih aku bahagia. Kalau kamu nggak pergi sama aku, ya nggak apa-apa. Begitu loh ya. Nah, contoh lagi. In this restaurant, you don't have to wear a tie. Ingat, di restoran kamu nggak wajib pakai dasi. Kalau kamu mau pakai dasi, kamu kaya, ya nggak apa-apa. Mau pakai dasi or not, it's okay. My brother doesn't have to wear uniform at his school. Saudara laki-lakiku nggak perlu pakai seragam di sekolahnya. Kalau dia mau pakai seragam, sok atuh mangga. We don't have to get early on weekends. Kita nggak harus bangun pagi kalau weekend. Ya sholat dulu baru tidur lagi. It's okay kok weekend gitu loh. Ya kan gengs. So paham kan? Jadi ada berapa must, have to. Bedanya tadi harus cuma siapa yang mengharuskan kan ya. Kalau must not itu larangan keras. Ya, karena melanggar hukum atau peraturan. Sedangkan kalau don't have itu, don't have to tadi itu sunnah kan ya. Nggak ada kewajiban kok. Nah, semuanya harus diikuti oleh verb 1, verb 1, verb 1. Oke. Cek pemahaman kalian. Silakan jawab 5 soal ini saja. Kamu harus isi pakai must not, have to, atau don't have to. Dalam hitungan ketiga, klik pause video ini. 1, 2, 3, klik pause. Oke, kalau kamu sudah klik play, berarti kamu sudah selesai mengerjakan. Yuk kita cek jawabannya. Benar nggak? Oke, nomor 1. Jawabannya adalah must. Kenapa must? Iya betul, karena yang datangnya dari si pembicara. You must do your homework as soon as you leave school. I don't want you to be lazy. Ditambah lagi penguatan I don't want you to be lazy. Berarti kisi ngomong si pembicara. Oke? Number 2, must not. Karena ini peraturan. Anak tidak boleh berkata kasar. Itu peraturan kan? Itu keras. Makanya harus pakai must not. Kalau dia berkata kasar, nggak boleh. Makanya dia harus pakai must not.
Nomor 3, must not like it. You must not drive car when you drink. Kalau minum nggak boleh ini ya, nyetir ya. Oke. Number 4, it's Saturday today. Ini hari Sabtu, jadi aku nggak harus kerja gitu. Kalau 5 hari kerja ngapain juga kamu kerja ya kan? Kantor sendirian, lembur kali ya. Oke, number 5, children play with other children to socialize. Kalau bermain sama anak lain, ya nggak apa-apa main sama ibunya, bapaknya, tapi lebih baik bermain sama teman-temannya. Oke, kalau kamu benar semua, two thumbs up. Very good. Berarti you are very smart students. All of you, big applause. Oke ya, paham ya? Ada obligation, are necessity, and prohibition. Pakainya apa? Must, have to, must not, and don't have to. Sudah paham? Good. Kalau yang belum paham, kasih komentar di kolom komentar atau WhatsApp pribadi guys. Nomor saya masih sama. Oke, thank you very much for today. Tetap sehat ya, tetap semangat mengikuti PJJ. And thank you very much for today. I'll see you again next week. Bye. Sarangi.